Oke, langsung saja ke pembahasan tentang flow up dan hollow up. Pembahasan pertama yaitu tentang flow up. Flow up ini apa sih? Jadi flow up ini adalah fungsi Excel yang dapat dikategorikan sebagai lookup dan reference. Jadi fungsi flow up ini adalah untuk membaca tabel di mana dua atau lebih tabel ini mempunyai data yang saling terhubung. Nah, jika tabel disusun secara vertikal atau menurun ke bawah, itu kita menggunakan rumus fungsi flow up. Nah, untuk flow up sendiri, contoh tabelnya itu dia seperti ini, jadi dia menurun ke bawah seperti ini. Untuk rumusnya sendiri yaitu flow up dalam kurung lookup value, terus table array, lalu call index num, lalu range flow up. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatin Fitani. Nah, materi yang kedua itu ada lookup. Lookup yaitu fungsi Excel yang dapat dikategorikan sebagai lookup dan reference. Fungsi lookup yaitu untuk membaca tabel di mana dua atau lebih tabel mempunyai data yang saling terhubung. Jika tabel disusun secara horizontal atau ke samping, maka kita menggunakan rumus fungsi lookup. Nah, rumus lookup itu ada sama dengan lookup dalam kurung lookup value, table array, row index num, ya dalam kurungnya rank lookup. Nah, tabelnya itu sendiri bentuknya tuh kayak gini, ke samping dia kalau lookup. Oke, langsung saja kita ke studi kasus terkait flow up dan hollow up. Nah, di sini kami punya data terkait ID pelanggan, nama sama alamat dari customer. Nah, di sini karena tabelnya dia nurun ke bawah, itu maka kita di sini memakai atau menggunakan menggunakan rumus dari flow up. Tapi sebelum kita masukkan rumus dari flow up itu, kita ini kunci dulu tabel ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu agar datanya itu nanti tidak berubah atau bergeser saat dipindahkan ke kolom atau baris yang lain. Caranya seperti apa? Yaitu kita blok dulu dari ID pelanggan sampai Surabaya, lalu itu kita klik kanan, lalu kita pilih define name. Di sini kita langsung okekan saja. Nah, di sini tabel ini sudah terkunci data-datanya. Selanjutnya kita masukkan rumus dari flow up. Rumusnya yaitu sama dengan flow up buka kurung. Habis itu di sini nanti dia akan minta yang namanya lookup value. Lookup value ini apa sih? Jadi lookup value ini adalah informasi kunci yang mau kita pakai untuk bisa mencari data dari customer. Nah, karena kita di sini mau cari ID pelanggan dari P001 itu atas nama siapa, jadi kita klik yang kata kuncinya ini yaitu P001. Lalu habis itu koma, habis itu dia akan minta yang namanya tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang mana yang akan kalian pakai sebagai sebagai tabel referensi. Berarti kita blok aja dari ID pelanggan sampai Surabaya ini. Lalu habis itu koma. Nah, sebenarnya di sini tergantung dari Excel kalian. Dia mintanya apa? Dia mintanya di Excel tuh biasanya kadang mintanya titik koma atau kadang juga dia mintanya koma. Nah, tapi karena di Excel kami ini dia mintanya koma, jadi kita menggunakan koma. Tapi kalau Excel kalian mintanya titik koma, berarti kalian pakainya titik koma. Lanjut, habis itu karena tadi kita mau cari ID pelanggan P001 itu atas nama siapa. Nah, sedangkan di nama ini dia berada di tabel kedua. ID pelanggan ini kan dia berada di tabel 1, nama ini dia berada di tabel 2. Jadi kita klik 2. Habis itu koma. Nah, di sini dia akan minta yang namanya dia akan kasih kita dua pilihan, yaitu true sama false. Nah, true ini tuh
digunakan apabila kita mencari perkiraan dari suatu nilai. Tapi kalau false ini dipilih kalau kita ini pengen datanya ini betul-betul sesuai dengan data referensi yang kita punya. Nah, karena di sini kita pengen datanya itu benar-benar sesuai dengan data referensi yang kita punya, maka kita pilih yang false. Habis itu tutup kurung, habis itu kita klik enter. Nah, dia akan muncul ID pelanggan yang dengan ID pelanggan dengan P001 itu berarti di sini atas nama Andi. Sesuai dengan data. Nah, baik, saya akan menjelaskan rumus dari halokap ini sendiri. Nah, halokap ini kebalikan dari VLOOKUP. Nah, halokap ini bedanya tabelnya berbentuk horizontal atau ke samping. Sebelum masuk ke rumusnya, kita terlebih dahulu ngeblok dari ID pelanggannya sampai Surabaya. Habis itu kita klik kanan. Nah, di sini ada definite name. Kita klik aja definite name. Nah, habis itu kita masukin nama sesuai yang kita mau. Tetapi karena VLOOKUP tadi sudah memakai nama ID pelanggan, jadi sudah tidak bisa lagi dipakai. Nah, di rumus halokap ini kita ganti misalnya pelanggan lah. Kita okekan aja. Habis itu kita masuk ke rumusnya, sama dengan halokap buka kurung. Nah, misalnya dari ID pelanggan ini kita carinya dari P001. Kita klik aja P001 nya. Nah, dia akan otomatis muncul di bawah ini rumusnya. Habis itu kita koma. Nah, kita blok lagi dari ID pelanggan ini. Sampai Surabaya, koma, karena nama ini berada di kolom kedua, jadi kita klik 2, koma, false, tutup kurung. Habis itu kita klik enter. Nah, jadi ini akan secara otomatis muncul data yang kita cari, yaitu atas nama Andi. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, di sini kami punya studi kasus yang kedua seperti ini. Di sini terdiri dari tanggal pemesanan, ID pelanggan, nama domisili, sama lama pengiriman. Nah, tapi di sini nama domisili sama lama pengiriman ini masih kosong. Jadi kita harus isi nama domisili sama lama pengiriman. Tapi kita membutuhkan yang namanya data referensi. Nah, di sini kami punya data referensinya. Untuk nama sendiri di data referensi itu dia berada di tabel yang nurun ke bawah seperti ini. Itu artinya kita harus menggunakan rumus dari VLOOKUP karena dia tabelnya menurun ke bawah seperti ini. Tapi sebelum kita masukkan rumusnya dulu, kita kunci dulu data ini biar nanti dia tidak berubah. Caranya sama, di blok dulu. Habis itu definite name. Habis itu di sini kita kasih nama domisili. Habis itu klik OK. Nah, data tabel ini dia sudah terkunci. Lalu selanjutnya kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Habis itu buka kurung. Habis itu lookup value atau data kunci. Kita klik yang ini 102, habis itu koma, habis itu tabel array-nya itu kita blok dari ID pelanggan ini.
Setelah itu koma lagi. Habis itu karena di sini kita mau cari nama, jadi di sini karena nama dia berada di tabel kolom yang kedua, maka di sini kita klik 2. Habis itu koma, baru habis itu false lagi karena kita pengen datanya itu benar-benar sesuai dengan tabel referensi yang kita punya. Habis itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu habis itu kita panahnya sampai dia berubah seperti ini, tanda tambah seperti ini. Baru habis itu kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu di sini kita akan isi yang domisili lagi. Nah, domisili ini di data referensi itu dia berada di tabel yang nurun ke bawah juga nih. Jadi artinya kita juga harus menggunakan rumus dari flow up. Nah, karena tadi kita sudah kunci tabel yang ini, jadi kita tidak perlu menguncinya lagi karena tadi kita sudah menguncinya. Caranya yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan flow up. Habis itu buka kurung, habis itu kita data kuncinya yaitu ID pelanggan, habis itu koma, habis itu kita blok lagi data referensinya dari ID pelanggan sampai nomor telepon ini, habis itu koma lagi. Habis itu karena tadi kita mau cari domisilinya, nah domisili sini dia berada di tabel yang ketiga, jadi kita klik 3 koma, habis itu false, habis itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Habis itu kita lagi dia sampai dia muncul tanda tambah seperti ini, baru kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan otomatis terisi sendiri seperti ini. Nah, kita periksa dulu nih apakah dia sesuai dengan data referensi yang sudah kita punya. Di sini ID pelanggan 102 benar nggak sih atas nama Budi dan domisilinya di Bandung? Kita lihat di data referensi 102. Nah, 102 di sini benar ya, dari Budi dengan domisili di Bandung. Lalu yang kedua 100 ID pelanggan dengan 105 atas nama Leo dengan domisili di Bontang. Kita lihat lagi data referensi 105 atas nama Leo dengan domisili di Bontang. Oke. Berarti sesuai ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus halokapnya di studi kasus 2, yaitu untuk mencari lama pengirim. Nah, di sini saya akan mencari lama pengirim. Sebelumnya tadi teman saya sudah menjelaskan untuk rumus halokapnya. Nah, sebelum masuk ke lama pengirimnya atau mencari lama pengirimnya, kita ke data referensi dulu untuk memblok tabel yang kita jadikan titik acuan agar dia terkunci. Nah, kita blok. Kita blok aja. Nah, habis itu kita klik kanan. Nah, ada definite name. Kita klik aja, terus kita ganti pakai daerah aja. Habis itu kita okekan aja. Nah, setelah kita kunci tabelnya ini, kita kembali lagi ke studi kasusnya, yaitu untuk mencari lama pengirimnya. Nah, pertama-tama kita sama dengan tulis itu halokap, buka kurung. Nah,
kita akan mencari titik acuan dari domisili, yaitu kita klik aja Bandung, koma. Nah, setelah itu kita balik lagi ke data referensinya. Nah, kita blok dari kota ini sampai sini. Nah, habis itu koma. Nah, karena kita mau mencari lama pengirim, jadi lama pengirim ini ada di tabel kedua, jadi kita klik 2. Habis itu kita koma lagi. Terus tuh kita langsung klik false. Nah, habis false kita langsung tutup kurung. Habis tutup kurung kita langsung enter. Nah, di sini akan muncul otomatis untuk lama pengirim yang kita cari, yaitu domisili dari Bandung atas nama Budi dengan ID pelanggan 102. Nah, kita langsung masuk di sini sampai tandanya plus begini, kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis untuk lama pengirimnya, untuk domisili, nama maupun ID pelanggan lainnya.